Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imat Laila Sari dengan NIM 23060502, kelas B1, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Untuk menjawab soal nomor 3, yaitu Konsep Dasar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Maka, mata pelajaran ini kemudian diberikan sejak masih di bangku sekolah dasar, karena dalam situ diharapkan siswa mampu menguasai, memahami, dan mengimplementasikan keterampilan berbahasa, seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Yang kedua, yaitu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, yaitu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat, kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, yaitu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, yaitu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khajanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Untuk menjawab soal nomor 4, yaitu bagaimana penggunaan kata benda dalam sebuah kalimat dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan. Dalam penggunaan kata benda, tentu perlu disusun dengan jelas dalam sebuah kalimat. Penyusunan kata benda dalam kalimat ini harus memperhatikan jenis kata benda yang digunakan dan maksud yang ingin disampaikan. Sama seperti jenis kata lainnya, penggunaan kata benda dalam sehari-hari harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kata benda dapat mempengaruhi makna secara keseluruhan. Untuk soal nomor 5, yaitu jelaskan strategi yang dapat digunakan siswa untuk mengatasi kesulitan dalam memahami kata yang sulit dalam bacaan bahasa Indonesia. Di sini ada 7 strategi mengatasi anak yang sulit membaca. Yang pertama, pastikan anak mengenal huruf dengan baik. Penyebab utama anak sulit belajar membaca adalah tidak mengenali huruf dengan baik. Misalnya huruf B dan huruf D yang sering tertukar, kita bisa meningkatkan ingatan mereka terhadap huruf melalui buku cerita atau mengajak bermain tebak huruf. Yang kedua, yaitu ajak anak memahami kata yang dibaca, yaitu dengan menyiapkan gambar di atas tulisan yang telah dibaca untuk memahami maksud dari setiap kata. Akan tetapi, Anda juga harus menyesuaikan dengan sikap anak, sebab ada anak yang lebih senang menebak gambarnya tanpa membaca tulisannya. Anda bisa mengatasi dengan cara menutup gambar terlebih dahulu agar anak tetap fokus membaca huruf yang ada. Setelah anak selesai membaca, baru buka gambarnya dan tunjukkan kalau kata-kata yang ia baca tadi merupakan nama dari gambar itu. Yang ketiga, yaitu belajar dengan kartu kata. Dengan cara menyiapkan kartu kecil berisi 1-2 suku kata yang hanya terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Yang keempat, perkuat pemahaman fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti.
Ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat pemahaman fonemik anak, yaitu bergantian membaca dengan suara lantang, bermain kata dengan rima, berlatih memecahkan kata panjang menjadi suku kata seperti ke, strip, ma, strip, perin. Untuk yang kelima, baca buku yang tepat. Pilih buku yang 90% kata di dalamnya sudah dimengerti oleh anak, supaya anak dapat fokus belajar membaca serta tanpa bingung dengan arti kata yang dibaca. Yang keenam, jangan memaksa anak. Memaksa anak untuk cepat membaca membuat mereka stres, kapok, atau trauma. Yang ketujuh, yaitu berikan dukungan penuh. Bisa memberi dukungan dengan memberi dukungan berupa pujian, hadiah untuk setiap progres yang telah dicapai. Ketika anak menyadari bahwa Anda selalu mendukungnya, ia akan termotivasi untuk terus mencoba. Untuk soal nomor 6, yaitu bagaimana siswa dapat menyusun kalimat yang tepat dan perlu yang padu dengan menggunakan berbagai jenis kata hubung. Dengan cara mengetahui jenis-jenis kata hubung terlebih dahulu dan mengetahui makna dari kata hubung tersebut. Kata penghubung atau juga disebut kata sambung merupakan suatu bentuk kata tugas yang dalam sebuah kalimat memiliki fungsi sebagai penghubung. Adapun jenis-jenis kata hubung, yang pertama yaitu kata hubung aditif yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar klausa maupun kalimat dan paragraf yang memang memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua yaitu kata hubung waktu, menghubungkan dua klausa, kalimat, maupun paragraf yang memiliki hubungan waktu. Yang ketiga yaitu kata hubung pertentangan. Jenis kata hubung pertentangan, jenis kata hubung yang menghubungkan dua klausa, kalimat maupun paragraf yang sederajat namun bertentangan. Yang keempat yaitu kata hubung pilihan, menyampaikan beberapa pilihan. Yang kelima, kata hubung tujuan, yaitu kata hubung yang fungsinya untuk menjelaskan suatu tujuan dari kejadian yang disampaikan oleh penulis atau penutur. Yang keenam, yaitu kata hubung sebab, media untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi karena sebab tertentu. Untuk soal nomor 7, apa peran dan dampak variasi dialek dalam bahasa Indonesia terhadap pemahaman antar pembaca dari berbagai daerah? Variasi dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok yang jumlahnya relatif, yang berada dalam satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Pengaruh dialek dalam komunikasi bahasa Indonesia ada pengaruh positif dan juga ada negatifnya. Ada pengaruh positifnya diantaranya, yang pertama, dianggap lebih komunikatif jika digunakan oleh penutur yang sama dari suku tersebut. Yang kedua yaitu sebagai sarana mengakrabkan diri. Yang ketiga yaitu penutur lebih nyaman karena dialek yang mereka ucapkan merupakan bahasa ibu. Adapun pengaruh negatifnya, yang pertama, menyalahi kaidah-kaidah bahasa baku. Yang kedua, dialek tersebut akan terbawa meskipun dalam komunikasi formal. Yang ketiga, yaitu jika penutur tetap memakai dialeknya, tidak semua lawan bicara mengerti apa yang disampaikan dikarenakan lawan bicara tidak hanya berasal dari daerah yang sama dengan penutur. Untuk soal nomor 8, bagaimana pilihan kata dan gaya bahasa mencerminkan budaya dalam pengarang sastra anak-anak Indonesia? Karena peribahasa mencerminkan kepribadian dari pengarang tersebut. Dalam ilmu sastra, kita lebih mengenal dengannya dengan istilah diksi dan gaya bahasa. Pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan hanya digunakan untuk menyatakan hubungan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Sedangkan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang
membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Untuk soal nomor 9, bandingkan penggunaan bahasa formal dan informal dalam sebuah teks dan jelaskan situasi di mana masing-masing sesuai. Bahasa formal. Yang pertama, gaya penulisan formal adalah gaya yang digunakan untuk tujuan bisnis, hukum, dan profesional. Yang kedua, yaitu kalimatnya panjang dan juga kompleks. Yang ketiga, bahasanya dirumuskan. Yang keempat, suaranya pasif. Yang kelima, kata seru tidak digunakan. Yang keenam, kata ganti orang ketiga. Yang ketujuh, nada profesional dan resmi. Yang untuk bahasa informal, gaya penulisan informal digunakan ketika kita menulis untuk alasan pribadi atau santai. Kalimatnya pendek dan juga sederhana. Bahasanya langsung, menggunakan suara aktif. Kata seru digunakan, kata ganti orang pertama dan kedua, nada pribadi dan ramah. Situasi masing-masing itu sesuai karena digunakan pada tempat-tempat yang seharusnya. Nomor 10, bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar? Cara seru belajar bahasa Indonesia diantaranya yang pertama, biasakan gunakan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang baku sebenarnya bisa menimbulkan kesan kaku dan terdengar janggal jika digunakan untuk berkomunikasi santai dengan teman. Namun, penggunaan untuk bahasa baku bisa mengajarkan kita bahwa ada cara yang tepat untuk mengucapkan dan menggambarkan sesuatu menurut bahasa kita sendiri. Yang kedua yaitu pelajari berbagai definisi dan penggunaannya. Meski awalnya asing, ketika harus mulai belajar tentang beragam bentuk bahasa dan kegunaannya, semakin sering berlatih, kamu akan menyadari betapa kayanya bahasa Indonesia dan keindahannya. Yang ketiga yaitu belajar struktur dan tata bahasanya. Tak hanya mengenal mana subjek, predikat, dan objek saja, tetapi kita perlu juga tahu posisi dan pengaruh dari masing-masing bagian kalimat itu. Yang keempat, biasakan banyak membaca. Membaca adalah sebuah kegiatan yang bagi sebagian orang mungkin memerlukan konsentrasi dan bisa jadi membosankan dan memicu rasa ngantuk. Terdapat beberapa tips dalam mengajarkan bahasa pada anak seperti yang pertama, memilih metode yang sesuai dengan karakteristik siswa untuk menunjang pembelajaran. Yang kedua, tempat belajar, posisi duduk, dan tata letak siswa pun bisa disesuaikan dengan materi. Misalnya, sesekali anak diajak keluar kelas untuk mencari sumber belajar seperti taman, aula, lapangan, perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemberian reward bagi siswa yang menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa. Misalnya, pada kegiatan membaca, menceritakan ulang, merangkum, membuat karangan, supaya anak termotivasi untuk terus menambah ilmu. Yang keempat, mengadakan kerjasama antar orang tua untuk membantu meningkatkan literasi bahasa anak. Hal ini karena lingkungan rumah merupakan salah satu komponen yang dijadikan teladan dan lingkungan terdekat yang berpengaruh bagi perkembangan bahasa anak. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.